Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Walal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bihi wa amin. Yang kita baca ini adalah man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbirul haqqon. Istilah isat tawadu'u illa an rif'atin famata asbata li nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir. Jadi secara sederhana Syekh Ibnu Athaillah ini hendak membahas, memaparkan tentang hakikat tawadu. Jadi orang yang bersikap bertindak tawadu itu belum tentu dia itu merendahkan diri, bahasa gampangnya begitu. Jadi man asbata li nafsihi tawadu'an, orang yang menganggap dirinya itu tawadu, yang ngaku atau menganggap, meyakini dirinya itu dia sedang rendah hati. Ya pengakuan-pengakuan ini adalah pengakuan bahwa ya ini orang yang pantas begitu. Fahuwal biru hakon, maka dia adalah orang yang betul-betul mutakabbir, betul-betul takabur itu ya. Takabur itu sombong. Jadi sombong itu, masih ingat sombong itu apa kan? Sombong, simbol berarti itu. Jadi takabur itu kalau kata Nabi batarul hak itu. Wa ghamtun nas. Jadi orang tawadu itu Sayyidina mengistilahkan sebagai orang yang sombong. Jadi sombong itu kan lawan kata dari tawadu. Nah gimana nih? Kok tawadu kok dibilang sombong? Jadi orang yang menganggap dirinya tawadu, fahuwal mutakabbirakun. Aja orang-orang yang sombong aku lah kan. Kenapa? Itu laisa karena laisa tawadu nggak ada dalam istilah tawadu illa antisatin kecuali dia itu ya meninggikan derajatnya sendiri. Famata asbatali nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir. Maka kapanpun Anda itu menganggap dirimu itu sebagai orang yang tawadu, fa antal mutakabbir, maka engkau itu sebenarnya sangat sombong. Baik, man asbata li nafsika tawadu'an bi an khatara bi balihi annahu mutawadi'un. Jadi orang yang menganggap dirinya itu tawadu bi an khatara bi balihi dengan terlintas, maksudnya terlintas bi balihi dalam pikirannya, benaknya, dalam hatinya, annahu bahwa dia itu tawadu. Jadi menganggap ya Korea sudah rendah hati, rendah diri. Fawal mutakabbiru akon, ya orang yang begitu itu ya orang yang sombong. Izlaisal mutawadi, karena bukan orang yang tawadu, ai laisa isbatuhu nasyi'an. Jadi pengakuan penetapan tawadu itu tidaklah muncul illa an syuhudi rif'atin, kecuali dia itu melihat derajat ketinggian dirinya. Rif'ah itu an syuhudi rif'atin. Jadi dia menganggap derajatnya itu tinggi karena yastahiquha. Yang ia layak, ia pantas memiliki derajat tadi. Wa innahu, sejatinya dia itu tanazalan, dia itu sudah menurunkan dari derajat tersebut ila madunaha, pada posisi yang lebih rendah. Jadi kenapa kata beliau itu tawadu itu nggak layak disebut tawadu kalau tawadu itu dianggap sebuah pengakuan, klaim saja itu. Karena dalam tawadu itu kata beliau tidak ada isbat kayak begitu, nggak ada pengakuan.
Famata asbata li nafsika rifatan, maka kapanpun Anda menganggap dirimu itu rifah, maksudnya punya derajat yang tinggi, di domni isbati tawadu, ya menganggap pasti bahwa dia itu tawadu, fa'antal mutakabbiru hakon, maka engkau itu orang yang betul-betul sombong. Wala yantafi anka at-takabburu, jadi tidak akan hilang darimu at-takabburu, kesombongan, illa biwujudid di'ah, kecuali dengan dengan kerendahan hakikatan secara hakikat. Bi an la taro li nafsika martabatan wala timatan. Ya, dengan tidak melihat, memandang, menganggap pada dirimu sendiri punya kedudukan wala timatan dan keistimewaan. Jadi agak ini ya, agak aneh kata beliau ini. Jadi anggapan kita yang kita anggap bahwa kita tawadu, diam di belakang, itu menunjukkan bahwa kita rendah diri. Jadi anggapan atau pengakuan bahwa kita itu orang yang tawadu, ya orang yang tidak berusaha untuk merebut kekuasaan, ya itu sejatinya kata beliau itu orang yang sombong. Jadi sombong itu apa? Betul hak, menolak kebenaran. Jadi misalnya karena Mas Sandi lebih tua daripada Odis, ya Odis nggak kena karena pakai ngocah dia, gue tak percaya. Itu namanya menolak kebenaran. Padahal yang Odis bener itu. Misalnya Odis ngocah, ya pemancing kaki jarang kaki mana hari Selasa misalnya. Ya polisi kaki padili sini. Berarti dua-duanya sama itu ya. Sama-sama betul hak. Jadi betul hak itu apa? Menolak kebenaran. Lalu selain menolak kebenaran, ya polisi kaki gerek-gerek beri. Tidak keluar engkau segakan puja berarti. Itu namanya ghamdullah, meremehkan manusia. Jadi takabur itu syaratnya dua, menolak kebenaran, kemudian menghina, meremehkan, melecehkan orang lain. Jadi mun misalnya siapa, entak nyahut, itu bendera sombong. Paling orang tak ngidi gitu ya. Biasanya kan kata orang, biasanya cuma nggak nyaut itu dibilang sombong. Kalau sombong itu nggak begitu. Sombong itu ya pernyataan benar ditolak. Selain ditolak, lalu dia ini meremehkan. Ya, terima itu ya. Nah, pengakuan tawadu kayak misalnya ini sering kita kayaknya itu ya. Contohnya Suhadi lah itu ya. Suhadi ini kan kalau misalnya di luar, ada biasanya besitan-besitan itu begini Suhadi. Kayaknya saya bisa lah begitu. Nggak layak orang itu ya. Itu namanya ini takabur itu. Jadi apa ya? Jadi itu yang disebut sikap palsu. Dia nenengi budi tapi abi ngaco. Maka ini bukan ini ya. Jadi bukan pelajaran untuk ini, untuk menasihati orang lain. Jadi ini sering terjadi. Apalagi ini terjadi pada anak pondok. Jadi biasanya anak pondok itu ketika ada orang di kampung yang misalnya biasanya dia mimpin pengajian, mimpin tahlilan, mimpin ini itu. Karena menganggap bahwa santri itu lebih pintar, jadi dalam benaknya terlintas dalam pikirannya itu, hanya saya lebih baik lah baca doa dari itu. Kok nggak saya? Jadi dia itu memang tinggal di belakang, diamnya itu di belakang, tapi terbesit dalam hatinya bahwa dia itu paling pantas di situ. Nah, itu yang disebut mutakabir hakon kata Sayyidina Athaillah. Bukan Sayyidina Athaillah, kata Imam Syarqawi. Jadi dia memang posisinya di bawah, tapi hatinya menganggap dirinya itu paling tinggi derajatnya. Nah, itu terjadi karena dulu sempat dijumpai itu anak pondok. Ya, ada sih ya orang itu yang bilang, kok begitu anak itu? Kan mondok kata. Ya memang banyak bicara lah itu. Kita bilang begitu saja itu. Iya, jadi setiap orang itu semacam mau dihakimi. Dia lupa bahwa tidak setiap ilmu yang dia bawa itu cocok dengan kondisinya itu. Ya mungkin dia itu tujuannya baik untuk berubah itu, tapi caranya itu pas. Ya itu banyak bicara. Ya tak banyak ngucap bu, memang dia itu banyak bicara ya kena error. Makanya berbicara yang sesuai, yang pantas itu. Jadi sumbakola kemudian beliau melanjutkan Syekh Mu'allif ini maksudnya saya udah tanya laisal mutawadi alazi iza tawadu'a. Jadi bukan tawadu orang tersebut
Yang iza tawadu'a, yang ketika dia tawadu, maksudnya apa? Ai fi'lu af'alil mutawadiin, ketika dia melakukan atau bersikap seperti orang tawadu. Orang tawadu itu sikapnya gimana? Ya mirip seorang murid. Ya disuruh gebere itu kan ya. Suruh asapuan. Suruh menurut saya yang di sekolah itu nih. Berpe. Nah itu tawadu namanya di situ. Tapi tawadu pengen lu suruh tuh, pengen tak kasar loh di situ. Itu bukan tawadu namanya itu. Jadi hari ini sebenarnya apa? Semacam ini ya. Ya bukan berarti saya cuma membacakan. Jadi kita ini belajar kepada pengarang kitab ini. Jadi ini sering kita lakukan itu. Misalnya Oli, pelak kalau motoran, udah lagi motor aja. Jadi dia itu ya duduk. Yang motoran bagus tangan diri. Itu bukan tawadu namanya, itu sekalipun duduk itu ya. Jadi ini semacam pengakuan kita dengan Tuhan. Akhlak kita kepada Tuhan. Jadi tak usah mengaku tawadu, rendah diri kita. Kalau kita itu masih punya pengakuan bahwa kita itu paling layak, paling hebat. Karena Tuhan itu tahu. Ya Mas Ahli tak tahu lah. Iya, Holis lakar mandi, master hidup. Holis pikir kan ini. Ada selain kok. Kayak begitu loh. Itu kan Tuhan tahu. Makanya tasawuf yang kita pilih itu kan salah satu misi tujuannya itu ya mendidik hati. Ya hati kita itu sudah tidak gampang terjerembab pada kesalahan itu. Ya apa sudon itu kan kesalahan, kesalahan dalam hati. Misalnya Aifilu amal mutawadiin. Jadi dia menganggap dirinya tawadu lalu bersikap seperti orang tawadu. Misalnya ketika waktunya sholat diam di belakang gitu ya. Karena kalau diam di depan takut dikira kita itu mau merebut tongkat arsitu itu ya. Takut disangka mau merebut tempat imam misalnya. Biar jelasa fi asfalil majlis misalnya. Ya dia itu duduk di paling belakang, paling bawah itu ya. Ya andai saja lihat saja di podium misalnya dia itu duduk di bawah. Lalu di atasnya itu ada penceramah. Lalu komentar kita enggak berkomentar ini dalam hati itu terbesit. Ya sepertinya saya kalau cuma ceramah begitu saya bisa itu. Kayak begitulah contohnya. Masalah contohnya. Ro'a anahu fauqa masolah. Lalu dia itu menganggap melihat fauqa masolah. Dia itu melakukan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Ai annahu yastahiqul julus. Jadi dia itu menganggap saya yang pantas duduk di sodril majelis misalan atau masalah. Jadi saya nih sebenarnya yang paling layak, yang paling pantas duduk di jantung duduk itu. Jadi ketika ada penceramah, eh, kayaknya saya lah yang cocok di sana itu. Kayaknya pinteran saya lah daripada penceramah. Nah, itu contohnya yang beliau paparkan. Walakin al mutawadi, tapi yang disebut tawadu itu apa? Huwa allazi iza tawadu. Yang ia ketika dia tawadu ai fi'lu af'alil mutawadi. Ini ketika dia ya bertindak berperilaku seperti orang tawadu bi an jelasa qoriban min sadril majlis misalan. Ya seperti itu dia duduk tidak jauh dari podium yang terhormat. Ya duduk di kursi itu ya. Hari ini contoh yang ini, contoh orang yang betul-betul tawadu kata Imam Syarqawi. Jadi orang itu duduk yang betul-betul di tempat yang terhormat. Cuman apa? Ro'a annahu duna masona'a. Cuman dia itu melihat, meyakini, menganggap bahwa seharusnya saya nggak pantas di situ. Maksudnya Korea seharusnya duduknya itu lebih rendah dari itu. Kota layak di atas itu. Harus ada budi deh. Saya contohkan, seharusnya kota layak nang jadi masa lima itu. Ini selalu kok beda mana jenaki mana itu. Ya kayak begitu misalnya. Jadi anggapan begitu. Sebenarnya kok tak layak. Dia di atas. Karena di bawah ini. Jadi anggapan yang begitu. Pengakuan bahwa dirinya itu yang paling rendah. Justru itu yang disebut tawadu. Bukan dia itu diam di bawah. Tapi melecehkan merendahkan yang di atas. Ya yang di atas itu apa misalnya itu. Wa andahu yastahiku ayajelisa fi asfalil majlis masalah. Contohnya dia itu justru menganggap merasa layak bahwa saya seharusnya duduk di paling bawah. Ya tinggal di paling belakang. Padahal dia itu kedudukannya posisinya itu memang layak di situ. Tapi
anggapannya, keyakinannya itu dia merasa nggak paling layak. Kalau dalam Severus Al-Kindi itu kita nggak layak kemudian menganggap bahwa posisi terhormat itu yang kita tempati itu posisi kita. Itu tak lain posisi yang Allah berikan. Makanya setinggi-tingginya, seterhormat-hormatnya kita duduk di satu tempat itu tetap lebih terhormat, lebih layak. Pujian itu dimiliki pada dia yang maha memberi penghormatan tersebut. Berhasil kesimpulannya, andal mutawadi'ah hakikotan bahwasanya orang yang tawadu secara hakiki, secara prinsip, walazi la yasbutu tawadu li nafsihi, dia yang tidak menganggap, tidak meyakini, tidak menetapkan ketawaduan itu li nafsihi untuk dirinya. Li'annahu yusyahidu biddi'ati qadrihi, karena dia itu menyadari ya kerendahan kedudukannya. Kualitasnya itulah, saya ini rendah. Wahumuli zikrihi, ya saya ini nggak populer, ada yang lebih populer itu. Wa zallatihi, kemudian dia merasa rendah, merasa hina. Wa mahanatihi, dan ya merasa rendah lah itu. Ma yamna'uhu, apa yang tidak layak menjadikan dari derajat tersebut. Wa man kana mutasifan bihadhihi sifah, orang yang menyifati dengan sifat tersebut, maksudnya merasa apa, menyadari bahwa dirinya rendah, tidak tenang. Lau fa'ala min afalil apa, lau fa'ala min afalil mutawadiin masya'ala biasbud bizalika li nafsihi tawadu'an. Jadi seandainya dia melakukan apa? Jadi makana mutasifan, dia disifat orang yang menggunakan sifat tadi yang di atas itu, dia menganggap dirinya yang paling tawadu, cuma merendahkan yang di atas, merasa dirinya yang paling layak. Sekalipun posisinya tawadu, sebagaimana yang dia kehendaki, lam yasbud bizalika li nafsihi tawadu'an, maka enggak layak untuk dirinya itu disebut tawadu. Li'annahu yaro nafsahu duna ma sona'a min zalika li ghulwati zalika syuhudi alaihi. Jadi karena dia itu lebih melihat, condong kepada dirinya itu. Fa'in asbatahu li nafsihi wa ra'a nafsahu fauqa ma sona'a mimma yaqtadi wujud sifat tawadu lahu bisa dihi bahwa mutakabbirun hakikatan. Jadi orang yang menganggap bahwa di perbuatannya, tingkahnya, tindakannya itu lebih tinggi dari itu, lalu sekalipun manusia tawadu secara lahiriah, padahal dalam hatinya, kenyataannya bahwa mutakabirun hakikatan. Ya dia itu sebenarnya ya yang paling sombong lah itu. Waliza qala sibli mando'a li nafsihi kimatan. Jadi orang yang menganggap melihat dirinya tersebut kimatan, terdapat keistimewaan, falaisa lahu min tawadu nasibun, maka enggak layak orang itu disebut orang yang tawadu. Nah ini ya etika kita kepada Allah saja itu. Jadi ketika ya cuman kan kadang bisitan-bisitan kayak demikian, kita itu kan cenderung ini pengetahuan sedikit, kadang-kadang sosokan paling hebat itu. Ya punya HP baru, man. Seolah-olah nggak ada orang yang punya HP kayak begini. Termasuk itu, man. Itu yang mutakabir akon itu. Sekalipun itu tak diucapkan, makanya ini semacam ini, semacam eh, apa ya, upaya untuk kesadaran diri bahwa kita itu senantiasa diintai oleh Allah itu. Tapi untungnya kita itu boleh ini ya, boleh ya istighfar itulah. Kadang kan tidak ini, tindakan-tindakan hati itu kadang ya di luar kehendak kita. Kadang tiba-tiba kita sadari bahwa itu salah. Jadi ini semacam peringatan bahwa hati-hati dengan pengakuan. Ini bukan pengakuan ke orang lain ya, pengakuan diri sendiri. Jadi ini tersembunyi. Jadi sekalipun disebutkan misalnya kata Mas Handi, kayaknya saya saja lah yang ngajikan. Jadi udah nggak tahu itu. Jadi diam-diam begitu Mas Handi itu, jangan dikira dia itu nih tawadu misalnya itu. Jadi boleh jadi, tapi kita nggak bisa menjustis, menilai bahwa Mas Handi begitu. Itu urusan Mas Handi dengan Allah. Jadi di sisi Allah, kata Sayyidina Atullah atau kata Imam Syarqawi itu, pengakuan kita sekalipun orang lain itu nggak tahu, itu tetap disebut takabur, sombong. Kalau menganggap dirinya paling layak, paling hebat. Dan ya itu kita lah.
ya ya kadang lah itu. Qala Shibli ini ya. Kemudian Wakola, kemudian Imam Shibli ini melanjutkan Zalli utuluzulil Yahud. Bahkan beliau itu memaparkan kehinaanku. Kehinaanku itu justru lebih apa ya? Lebih cacat daripada kehinaan orang Yahudi. Jadi beliau justru pengakuannya ya daripada orang Yahudi sebenarnya saya lebih hina. Itu beliau saking takutnya apa ya muncul terbesit dalam hatinya itu bahwa dia itu yang paling baik. Wabin Allah mati tahakkuk, jadi indikator nyata atau tanda yang paling tampak, yang nyata, yang sesuai, yang pas itu bihazal huluki dengan etika ini, yaitu Allah yaghduba. Jadi tidak marah iza utiba ketika dikritik au untuk kiso atau dihina, dianggap apa dianggap remeh ya. Wala yakrahu ayyazumma aw yakzifa bil kabairi. Dan dia tidak benci ketika dicela atau dituduh melakukan dosa besar. Ini kata beliau man ya. Jadi misalnya tanda dari etika yang baik, etika orang tawadhu itu mat, kalau disalahkan diem itu nggak marah. Lalu kalau misalnya dihina, ya udah santai saja. Nanti kalau dia capek diem kok. Itu selagi lah sampai resu itu sampai ngapung cono. Au yang zifa bil kabai atau eh, dituduh memperkosa wanita itu kan dosa besar. Memperkosa perempuan saja dosa besar apalagi sama laki-laki kan itu. Jadi dia itu nggak marah di situ itu mas. Sekalipun saya itu menolak. Masa ini kita dituduh ini tanpa bukti dituduh diem kan itu. Lalu kata Mas Edi, bukan saya yang mau memperkosa, justru nulis mau memperkosa saya. Berarti mau sama-sama sering berkosa itu ya. Kemudian wala yang rusu ala ayakun lahu indahum qadrun wajahun wala yaron nafsihi maudian fi kulubin nasi. Dan dia juga tidak punya ambisi. Jadi ini tipikal orang yang ini ya, orang yang tawadhu. Ya sudah dia tanpa ambisi, nggak punya ambisi untuk punya kedudukan yang tinggi, punya punya kehormatan itu ya. Dan dia itu juga tidak melihat dirinya itu merasa pantas apa dianggap mulia, diterima orang lain. Jadi santai saja. Jadi sifat orang tawadhu itu ya udah santai saja, biasa saja. Ya dihormati orang atau enggak, ya enggak apa-apa. Ya seneng bola ya main bola, disenangi orang atau enggak itu di sini. Jadi apa ya? Daripada kita itu sibuk memikirkan orang itu enak atau enggak, lebih baik kita sibuk ya bagaimana kita itu enak. Jadi kalau misalnya saya mikirin holis, kok dia bangga dengan sekolah nih bully, udah bully boleh. Daripada saya mikirin itu, mending kok ya happy-happyan, di sana ngajak kita, seneng ngopi-ngopi, rokok-rokok. Daripada mikirin holis yang gerusa-gerusu, rembur gara-gara sering bully. Mending gitu. Jadi para pencinta dengan pembenci itu kurang lebih sih ya. Jadi para pencinta yang idola, misalnya idolana bola Messi. Jadi pembenci itu sama-sama mengidolakan Messi itu. Pembenci Messi, jangan idola Ronaldo, pembenci Messi. Jadi kita itu seharusnya bahagia dibenci orang lain. Karena mereka itu pikirannya sama-sama disibukkan memikirkan kita. Jadi misalnya Suhadi ini kebenci Biorek. Jadi seseneng ke Suhadi dengan sebenci itu pada sibuk ke Suhadi. Cuman bedanya kalau pencinta itu paling kebaikan. Nah, pembenci itu paling keburuknya itu. Tapi dua-duanya sama. Sama-sama sibuk menghabiskan waktu untuk memikirkan Suhadi. Jadi berbahagialah Honis misalnya ada membenci itu. Suhadi juga itu. Karena mereka sibuk ya memikirkan Anda. Cuman dengan cara yang lain. Gitu. Itu tawadhu. Jadi tawadhu yang asli begitu. Ya sudah kita tinggal di belakang. Ya udah biasa saja itu. Ya kalau misalnya di saat pengajian karena di belakang ya udah mendengar. Ketika misalnya tugasnya di depan dia suruh bicara ya bicara. Cuman begitu doh itu. Itu sudah tawadhu.
Jadi tawadu itu berarti bukan posisi kita itu ada di mana, di belakang atau di depan. Jadi posisi ini kan dari kata doa, tawadu ini. Asal katanya. Doa, cuman karena dia doa ini kan sulasi mujarad Mat ya. Yang belajar pasti gitu kan. Berubah menjadi doa karena dia ikut belajar tafa tafa'ala. Tafa'ala kan asalnya fa'ala begini. Sama dengan doa. Fa'ala doa. Menjadi tafa'ala fa'ala ini. Doa menjadi tawako'a. Jadi doa itu artinya meletakkan. Selain meletakkan biasanya artinya posisi. Jadi tawadu itu secara gampang proporsional saja itu. Ya kalau Suhadi ini mampu dianggap tawadu, bisa aja yang penting rambut ya udah fokus di gunting rambut itu. Pasali bisa aja tidur ya berhenti man itu lakukan yang bermanfaat. Makin kok bisa tendung bang tendung baik mak menunjukkan kuota tawadu. Bukan posisi yang betul itu man ya. Tapi repot banget doang. Ya kita rubah sedikit. Gitu. Arya taruh kok bisa Mas kan gara-gara glesmah itu. Nah jadi pangeran diberi glesmah itu ya. Beri pilek itu untuk berhenti merokok itu. Ya kalau ugal-ugalan boleh jadi nanti dikasih mati karena seumur hidup saya rokok itu ya. Makan amun sake amun ngerokolis ya. Jadi itu yang disebut orang itu profesional meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Imun misalnya sakit sarek ipak rokok itu kan mau nambah penyakit. Kita sekalian naik ke pohon getah, ibu tale era pasar jadi kan sekalian. Tapi Marsalinja dia mau bunuh diri, masang tali di pohon, lalu kan loncat amat deh karena pohonnya pohon cabai Pak. Ini demikian yang kita bisa sampaikan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.